PB Texen Tax Updates. Pembatasan tanggung jawab. Informasi berikut ini hanya bertujuan sebagai bahan referensi dan tidak digunakan untuk pengambilan keputusan tanpa berkonsultasi dengan pihak profesional pajak yang tepat. Pajak karbon. Pemerintah Indonesia telah menandatangani Perjanjian Paris tentang perubahan iklim pada upacara tingkat tinggi penandatanganan Perjanjian Paris pada tanggal 22 April 2016 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. Perjanjian Paris merupakan kesepakatan global yang monumental untuk menghadapi perubahan iklim, di mana komitmen tersebut dinyatakan melalui Nationally Determined Contribution atau NDC, yaitu komitmen yang disusun negara pihak untuk berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca. NDC Indonesia ditargetkan penurunan emisi GRK sebesar 29% dengan usaha sendiri, dan 41% dengan dukungan internasional. Berbagai instrumen dapat diambil untuk mencapai target NDC. Di antaranya adalah menggunakan instrumen nilai ekonomi karbon yang terdiri dari 1. Instrumen perdagangan yang terdiri dari A. Perdagangan izin emisi, yaitu entitas yang menghasilkan emisi lebih banyak membeli izin emisi dari yang menghasilkan emisi lebih sedikit. B. Offset emisi, yaitu entitas yang melakukan aktivitas penurunan emisi dapat menjual kredit karbonnya kepada entitas yang memerlukan kredit karbon. 2. Instrumen non-perdagangan yang terdiri dari A. Pajak atau pungutan karbon yang dikenakan atas kandungan karbon atau aktivitas yang menghasilkan karbon. B. Result-based payment, yaitu pembayaran diberikan atas hasil penurunan emisi. Dasar hukum pengenaan pajak karbon diatur dalam 1. Pasal 13 Bab 6 Undang-Undang HPP, 2. Pasal 69 dan 70 PP Nomor 50 Tahun 2022, dan 3. Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021. Dalam Pasal 17 Bab 9 Undang-Undang HPP, diatur bahwa pajak karbon mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022, yang pertama kali diberlakukan terhadap badan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap batubara, dengan tarif Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen atau satuan yang setara. Selanjutnya, untuk tahun 2025 dan seterusnya, implementasi perdagangan karbon secara penuh dan perluasan sektor pemajakan pajak karbon dengan penahapan sesuai kesiapan sektor terkait, dengan memperhatikan antara lain kondisi ekonomi, kesiapan pelaku, dampak, dan atau skala. Namun demikian, Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur petunjuk pelaksanaan pajak karbon, seperti penetapan tarif, perubahan tarif, dan dasar pengenaan pajak karbon, beserta tata cara perhitungan, pemungutan, pembayaran, atau pelaporan, masih belum diterbitkan. Adapun pokok-pokok pengaturan pajak karbon dalam Undang-Undang HPP dan PP 50 adalah sebagai berikut. Pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup, di mana pengenaan pajak karbon dilakukan dengan memperhatikan peta jalan pajak karbon dan atau peta jalan pasar karbon. Subjek pajak karbon adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Pajak karbon terhutang atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu pada periode tertentu. Saat terhutang pajak karbon ditentukan pada saat pembelian barang yang mengandung karbon atau akhir periode tahun kalender dari aktivitas menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu, atau saat lain yang diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah, di mana tarif pajak karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon dengan tarif paling rendah Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen atau satuan yang setara. Pajak karbon dilunasi dengan cara dibayar sendiri oleh wajib pajak atau dipungut oleh pemungut pajak karbon. Wajib pajak yang melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon wajib menyampaikan SPT tahunan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak karbon. Sedangkan wajib pajak yang ditunjuk sebagai pemungut pajak karbon wajib menyampaikan SPT massa untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak karbon yang telah dipungut. Akan tetapi, terdapat pengecualian dari kewajiban melaporkan SPT
bagi wajib pajak yang melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dengan kriteria tertentu, yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri. Wajib pajak yang melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon atau ditunjuk sebagai pemungut pajak karbon juga wajib menyelenggarakan pencatatan atas aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dan atau penjualan barang yang mengandung karbon, yang menjadi dasar untuk menghitung besaran pajak karbon yang terutang. Terima kasih sudah mendengarkan PBTexan Tax Updates.